Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Khairunisa Tasbih, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018 dari kelas F mata kuliah Psikologi Klinis. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Klinis. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang dua materi yang berkaitan dengan psikologi klinis. Di antaranya, yang pertama ada wawancara dan observasi dalam psikologi klinis, dan yang kedua adalah psikologi forensik. Sebelum masuk pada materi yang pertama, kita perlu tahu apa itu psikologi klinis. Psikologi klinis secara luas merupakan bidang ilmu psikologi yang membahas dan mempelajari kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan emosional pada manusia, tidak memandang apakah ia abnormal ataupun subnormal. Menurut Peirce tahun 1992, psikologi klinis merujuk pada bidang yang membahas kajian, diagnosis, dan penyembuhan atau treatment pada masalah-masalah psikologis, gangguan atau disorder atau tingkah laku abnormal pada manusia. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa psikologi klinis mencakup asesmen atau psikodiagnostik, penelitian, dan terapi bagi masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri, maupun perilaku abnormal pada manusia. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu wawancara dalam psikologi klinis. Wawancara dalam psikologi klinis digunakan sebagai salah satu metode asesmen untuk mendapatkan informasi tentang diri individu atau klien. Metode ini digunakan bersama dengan metode yang lain seperti metode observasi dan tes psikologi untuk mendapatkan data yang akurat. Terdapat 3 tipe wawancara dalam psikologi klinis. Yang pertama, intake interview. Intake interview merupakan tipe wawancara yang bertujuan untuk mencocokkan atau mempertemukan kebutuhan klien dan pelayanan yang dapat disediakan psikolog atau suatu lembaga layanan psikologi. Wawancara ini merupakan wawancara yang paling umum digunakan dalam proses asesmen psikologi. Selain itu, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat dari masalah dan status mental klien yang kemudian akan ditetapkan atau diberikan diagnosis sesuai dengan DSM yang berlaku terkait dengan permasalahan klien tersebut. Setelah psikolog memperoleh data yang diperlukan, maka psikolog dapat memutuskan apakah klien ini butuh tindak lanjut terkait terapi atau perawatan klinis, maupun juga psikolog dapat merujuk klien ke lembaga lainnya atau ke psikolog yang dianggap lebih profesional atau menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien terkait dengan permasalahannya. Lalu yang kedua ada diagnostic interview. Wawancara ini dimaksudkan untuk mencari tanda-tanda melalui penalaran deduktif, membuat kesimpulan, sampai pada pembuatan penyimpulan tentatif yang secara keseluruhannya dapat digolongkan ke dalam label diagnostika. Melalui wawancara ini pula, psikolog selaku pewawancara berupaya untuk mengungkap data terkait dengan tanda-tanda atau simptom gangguan yang termasuk dalam simptom-simptom psikiatrik seperti misalnya skizofrenia, mengungkap faktor-faktor psikologis yang mungkin menjadi penyebab gangguan yang dialami oleh klien sendiri, misalnya stres yang berkaitan dengan timbulnya gangguan lambung, yang kemudian yang terakhir mengungkap reaksi-reaksi terhadap gangguan yang mengganggu kegiatan kooperatif klien dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir ada krisis interview. Wawancara tipe ini bersifat interaksi atau action oriented dan pemecahan masalah atau problem solving
di mana psikolog berperan sebagai narasumber dan bertindak untuk mengembangkan atau membentuk suatu hubungan sehingga memudahkan tumbuhnya keterampilan atau timbulnya keterampilan diri pada klien untuk menanggulangi situasi atau gangguan-gangguan tertentu yang terjadi pada dirinya. Ciri dari krisis interview ini sendiri adalah here and now resolving. Ada 3 struktur wawancara dalam psikologi klinis. Yang pertama ada non-directive interview. Wawancara ini merupakan wawancara yang tidak terikat dengan aturan atau format tertentu, sehingga psikolog selaku interviewer tidak perlu menggunakan pedoman dalam proses wawancara, melainkan hanya secara garis besarnya saja. Yang kedua ada semi-structured interview. Struktur wawancara ini merupakan wawancara yang pelaksanaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur, karena wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Dan yang terakhir ada structured interview. Kebalikan dari wawancara semi terstruktur, wawancara ini merupakan wawancara yang terikat dengan aturan atau format-format tertentu yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang kebanyakan bersifat pertanyaan tertutup. Selanjutnya ada tahapan wawancara. Dalam proses wawancara klinis setidaknya terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaannya. Yang pertama atau tahap 1 merupakan tahap pembukaan, di mana psikolog selaku interviewer harus memastikan kondisi atau situasi dan tempat pelaksanaan wawancara tersebut dirasa nyaman dan aman tanpa adanya gangguan dari sekitar yang dapat mengganggu jalannya wawancara tersebut. Selain itu, penting juga bagi interviewer melakukan building rapport sehingga klien akan merasa lebih luas atau merasa lebih nyaman dalam berbicara ataupun bercerita mengenai dirinya. Yang kedua atau tahap kedua merupakan isi wawancara. Dalam tahap ini setidaknya ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu teknik tidak bergerak, di mana psikolog lebih banyak mendengarkan dengan sesekali memberi pertanyaan yang membantu klien dalam mengekspresikan diri sepenuhnya, juga untuk menjaga hubungan komunikasi atau membangun hubungan komunikasi yang lebih baik dengan klien. Yang kedua ada teknik pengarahan, di mana pada teknik ini psikolog dapat memberikan pertanyaan yang berkesan mengarahkan klien untuk menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan atau sesuai dengan pilihan yang ada. Yang ketiga ada komunikasi dan verbal. Teknik ini mengandalkan komunikasi dalam bentuk perilaku, seperti misalnya melakukan kontak mata yang memberi kesan ramah, berupa anggukan kepala, sesekali tersenyum, serta gestur muka dan tubuh yang memberi kesan perhatian pada klien, sehingga klien dapat merasa bahwa psikolog mendengarkannya atau mengerti apa yang dia rasakan. Namun semua hal tersebut tentu ada porsinya masing-masing. Jangan sampai dengan komunikasi nonverbal tersebut nantinya malah akan memberikan kesan yang ambigu terhadap klien. Dan yang terakhir ada teknik gabungan. Merupakan bentuk gabungan dari beberapa teknik atau satu atau dua teknik yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya penggabungan antara teknik pengarahan dan teknik nonverbal. Tahap yang terakhir ada wawancara penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan tahap wawancara yang disampaikan oleh psikolog selaku interviewer dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kesimpulan hasil wawancara dan rencana mengenai wawancara selanjutnya tentunya perlu dibicarakan setelah wawancara pertama dilakukan. Ini menjadi langkah selanjutnya, apakah
diperlukan wawancara selanjutnya atau proses lainnya. Yang kedua, memberikan dukungan emosional pada klien, seperti misalnya ucapan pujian untuk sikap kooperatif klien selama proses wawancara. Dan yang ketiga, yaitu mempersilahkan klien untuk mengajukan pertanyaan apabila mana ada sesuatu yang masih ingin dipertanyakan oleh klien terhadap kepada psikolog. Nah, masuk pada materi observasi dalam psikologi klinis. Observasi merupakan prosedur ilmiah dalam proses asesmen klinis untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku manusia, baik dalam lingkup natural maupun khusus, ataupun observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur yang tampak pada objek penelitian. Pada dasarnya, terdapat 3 jenis tingkah laku dalam hubungan antara unsur-unsur yang tampak pada objek penelitian, yakni yang pertama tingkah laku terbuka atau overt, di mana tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang tampak secara jelas dan kasat mata, misalnya saat orang bergerak menuju ke meja makan atau menuju pada suatu meja yang penuh dengan makanan, itu berarti orang tersebut ingin makan sesuatu atau dalam keadaan lapar. Yang kedua, ada tingkah laku tertutup atau covert, di mana tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang gerak-geriknya tidak secara langsung menyatakan maksud dari tingkah laku tersebut. Misalnya, saat orang merasa malu atau marah, maka tingkah laku yang ditunjukkan bisa jadi tingkah laku tertutup, yaitu dengan wajah yang memerah, ataupun merasa ketakutan dengan menunjukkan raut wajah yang pucat. Dan yang terakhir adalah tingkah laku simbolik, di mana tingkah laku ini merupakan cara berperilaku tertentu yang artinya harus ditafsirkan dengan cara menafsirkan gerak sebagai simbol. Misalnya ketika individu mengangkat bahu sebagai simbol bahwa ia tidak tahu atau tidak ingin bertanggung jawab terhadap suatu hal. Tujuan dari observasi itu sendiri yaitu untuk mendeskripsikan setting, entah itu latar, waktu, atau tempat yang dari objek yang diamati atau dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung saat proses observasi, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian dari apa yang dilihat, ataupun perspektif dari mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Adapun macam-macam observasi ada 4. Yang pertama itu natural observation, yang merupakan pengamatan pada perilaku secara spontan dalam kondisi yang alami. Yang kedua ada self-observation, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau sering juga disebut dengan self-mentoring, yang digunakan sebagai treatment dan juga dapat digunakan sebagai data assessment. Yang ketiga ada observasi terkontrol, di mana observasi ini merupakan observasi yang dilakukan dalam situasi yang disengaja atau ditimbulkan agar perilaku yang diharapkan dapat muncul. Dan yang terakhir ada observasi tak sistematis atau unsystematic observation, yaitu misalnya observasi yang dilakukan oleh pemeriksa secara kebetulan terhadap seorang subjek saat subjek sedang menunggu giliran atau saat subjek sedang melakukan tes. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu psikologi forensik, di mana psikologi forensik ini merupakan salah satu bentuk cabang ilmu psikologi yang mempelajari subjek dari segi kognitif
afektif, dan perilaku dalam kaitannya dengan proses hukum. Dengan kata lain, psikologi forensik ini merupakan titik temu antara ilmu dalam bidang psikologi dan ilmu dalam bidang penegakan hukum. Untuk istilah forensik sendiri berasal dari bahasa Latin forensis yang bermakna dari luar, yang kemudian bahasa Latin ini seakar dengan kata forum yang bermakna tempat umum. Yang kemudian barulah pada pertengahan abad ke-19, istilah forensik dipersempit artinya dan bermakna penerapan prinsip-prinsip ilmu sains untuk membantu proses penegakan hukum. Adapun peran seorang psikolog forensik itu tidak bersifat tunggal, akan tetapi seorang psikolog forensik itu bekerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum, entah itu pengacara ataupun polisi, untuk mengungkap suatu kejadian atau tindak kriminal yang dilakukan seseorang, entah itu dari sudut pandang si korban ataupun dari pelaku. Nah, karena hal tersebut pula, seorang ahli psikolog forensik seyogyanya memiliki pengertian mendasar akan prinsip-prinsip hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kesaksian sebagai ahli di pengadilan. Ia juga perlu memahami mekanisme sistem adversarial, yakni sistem yang berlaku umum di banyak negara termasuk Indonesia, di mana dua pihak yang berseteru diwakili masing-masing oleh penasihat hukum, yaitu penuntut dan pembela, yang mempresentasikan kasus mereka di hadapan pihak yang netral, yaitu majelis hakim. Selain perlu memahami mekanisme sistem adversarial, seorang psikolog forensik juga harus mampu memformulasikan temuan-temuan yang bersifat psikologis ke dalam bahasa hukum yang dapat dipahami dalam proses persidangan. Hal ini menjadi hal yang penting karena pertanyaan-pertanyaan kepada psikolog forensik sebagai saksi ahli di persidangan biasanya diajukan dalam bahasa hukum dan bukan bahasa psikologi. Kemudian, seorang psikolog forensik berperan dalam tugas untuk melakukan asesmen pada pelaku atau korban dari suatu kejadian atau tindak kriminal, yang kemudian hasil dari asesmen tersebut akan dibandingkan dengan bukti-bukti atau hal yang ditemukan lainnya dari proses dalam mengungkap satu tindak kriminal. Dalam praktiknya, standar etika psikologi forensik berbeda dari psikologi klinis, di mana seorang psikolog forensik tidak berdiri atau tidak berpihak maupun mendukung atau membela pada satu klien, dan tidak ada jaminan bahwa apapun yang dikatakan klien akan dijaga kerahasiaannya. Hal ini dapat mempersulit proses evaluasi terhadap klien karena dari semua informasi yang dibutuhkan psikolog forensik, mungkin saja ada hal-hal yang bersifat tidak berpihak pada kepentingan klien, bahkan berpotensi merugikannya. Teknik menjalankan wawancara evaluatif oleh psikolog forensik terhadap klien pun berbeda dari teknik yang digunakan dalam psikologi klinis. Karena membutuhkan pemahaman yang mendalam akan pola pikir dan pola tindak seorang kriminal. Sebagai contohnya, jika dalam wawancara tersebut sang psikolog memberi tanda-tanda kepada klien seolah menjanjikan bahwa ia akan mendapatkan bantuan profesional atau semacamnya, hal itu saja sudah cukup sebagai dasar bagi pengadilan untuk membatalkan keabsahan kesaksian psikolog tersebut di depan sidang. Selanjutnya, ada beberapa profesi dalam psikologi forensik. Yang pertama ada peneliti akademik. Pada profesional di bidang ini umumnya berkecimpung di dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hal pendidikan seperti perkuliahan, penelitian, pelatihan, dan supervisi mahasiswa. Yang kedua ada konsultan penegak hukum. Seorang psikolog forensik juga dapat terlibat dalam memberikan asistensi kepada pihak penegak hukum
misalnya dalam pelatihan menghadapi krisis atau penanganan pasca trauma. Asistensi yang diberikan juga dapat meliputi penyusunan program pelatihan personel kepolisian, manajemen stres, dan perujukan perawatan dan konsultasi khusus kepada personil penegak hukum atau keluarganya. Yang ketiga ada psikolog koreksional. Pada profesional di bidang ini dapat berperan di dalam evaluasi maupun fasilitasi terapi terhadap mereka yang dalam penjara dan dalam masa percobaan ataupun pembebasan bersyarat. Di samping itu, para psikolog koreksional juga dapat berperan sebagai peneliti maupun saksi ahli dalam persidangan. Yang keempat ada evaluator, di mana para psikologi bilang ini bertugas untuk mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus, baik pidana maupun perdata dari segi kesehatan mental, dalam hubungannya dengan kasus yang bersangkutan. Dalam perkara pidana yang dievaluasi misalnya adalah kompetensi mental si terdakwa untuk menghadiri sidang pengadilan, tingkat kewarasan pada waktu melakukan tindak kejahatan, dan potensinya untuk mengulangi tindak kejahatan di masa depan. Sedangkan dalam perkara perdata, evaluasi dilakukan antara lain terhadap keadaan mental seseorang setelah mengalami suatu kecelakaan atau terhadap keluarga-keluarga yang terlibat dalam suatu sengketa hak asuh anak. Yang kelima ada saksi ahli. Berbeda dengan saksi fakta, yang di pengadilan hanya melaporkan apa yang diketahuinya atau dialaminya sendiri menyangkut suatu kasus, seorang saksi ahli berhak memberikan opini pribadi dari segi keahlian yang dimilikinya menyangkut kasus tersebut. Utamanya, seorang psikolog forensik yang dipanggil sebagai saksi ahli diminta memberi kesaksian tentang kondisi mental seseorang. Biasanya peran sebagai saksi ahli tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan berbarengan dengan peran-peran lainnya, yakni sebagai peneliti, evaluator, atau psikolog klinis. Dan yang terakhir ada penyedia perawatan. Dalam peran ini, seorang psikolog forensik bertanggung jawab atas layanan perawatan atau terapi psikologis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan atau memintanya, baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya berkaitan dengan materi psikologi klinis, diantaranya interview dan observasi dalam psikologi klinis, serta psikologi forensik dalam psikologi klinis. Bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyertakan like dan juga memberikan komentar yang bersifat membangun ataupun kritik dan saran mengenai video agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.